Oke ya teman-teman, buat teman-teman yang pakai AC-nya nggak dingin, teman-teman wajib tonton videonya sampai full. Karena apa? Karena di sini teman-teman akan tahu kenapa AC teman-teman nggak dingin dan faktor-faktor penyebabnya. Oke, kita nggak usah berlama-lama, kita langsung bahas saja ya ke ininya. Sebelumnya kita salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Semoga selalu selamat sepanjang hari. Kalau belum selamat berarti Anda kurang berhati-hati. Oke ya teman-teman, jadi kalau misalkan teman-teman menggunakan AC-nya nggak dingin, itu faktor penyebab utamanya biasanya itu karena kotor di bagian indoornya atau outdoornya. Tapi biasanya faktor utamanya adalah di bagian outdoor yang terlalu kotor. Itu bisa jadi penyebab kompresornya itu mati hidup. Kompresornya mati hidup. Nah, kalau kompresor mati hidup otomatis bagian AC dalamnya itu nggak akan dingin, karena yang membuat dingin itu sebenarnya di bagian outdoornya. Sifatnya indoor hanya sekedar menerima ya teman-teman. Jadi kalau karena kotor ya teman-teman bisa dilakukan perawatan, cuci, dan akhirnya kalau misalkan nggak ada spare part yang rusak, pasti AC teman-teman akan dingin lagi. Oke ya, selain kotor, bisa jadi juga teman-teman dari setelan remote-nya itu salah setting remote. Kenapa? Karena setelan remote yang salah itu juga bisa jadi penyebab AC-nya itu nggak dingin. Contohnya seperti ini nih ya teman-teman ya. Nah, seperti ini nih teman-teman. Di sini teman-teman bisa lihat ya, di sini ada mode cool, di sini ada tombol-tombol mode. Ini kalau teman-teman salah nyeting remote, misalkan kok teman-teman nyetelnya kalau di auto dia masih dingin. Masih dinginnya kenapa? Karena kalau sistem auto dia begitu hidup, dia putranya akan kencang sampai mendinginkan suhu ruangan sampai dingin. Setelah itu dia mati. Ini di setelan auto. Kemudian pindah lagi ke cool. Nah, ini cool teman-teman bisa setting kedinginan ruangan atau kedinginan AC untuk mendinginkan ruangan sesuai selera teman-teman. Nah, dry ini juga masih cukup lumayan dingin, tapi kalau misalkan teman-teman kok merasa kurang dingin, ini bisa jadi dari setelan dry ini ya. Karena ini biasanya kalau dry ini kalau buat orang yang hobi dingin itu akan tetap merasa nggak dingin. Karena apa? Karena dry ini setelan suhu buat lagi cuaca dalam kondisi dingin. Kemudian satu lagi, head ini karena di Indonesia cuacanya udah panas, ini jarang sekali dipakai. Kemudian fan. Nah, ini fan juga. Fan kalau teman-teman salah di mode ini juga bisa jadi penyebab AC-nya teman-teman jadi nggak dingin ya. Nah, jadi bisa jadi selain AC-nya kotor, setelan remote juga bisa jadi salah setting mode remote, juga bisa jadi AC teman-teman nggak dingin. Di samping itu juga masih ada lagi teman-teman, selain yang bikin nggak dingin, sambil ngopi dulu lah. Selain nggak dingin, ini bisa jadi karena AC-nya adanya bocor, ada kebocoran pada unit AC. Nah, cara mencari tahunya adanya kebocoran di unit AC itu adalah adanya bercak minyak atau adanya minyak di bagian uben-uben. Di kanan kiri evaporator tuh buka dulu nggak ya? Nggak usah lah, nanti di video yang lain juga ada ya teman-teman ya. Di bagian uben-uben itu biasanya ada bercak minyak, atau mungkin di bagian sininya ada bercak minyak nih. Di sini di sambungan-sambungan atau pipa biasanya ada bercak minyak. Nah, bercak-bercak minyak ini yang jadi salah satu ciri utama kalau AC ada kebocoran. Nah, kalau untuk spare part nanti kita bahas lagi di video berikutnya ya teman-teman. Jadi untuk kali ini kita bahas sampai di sini dulu. Nanti kalau teman-teman pengen tahu bagian-bagian yang rusak, bagian kompresor yang rusak bisa jadi penyebab AC teman-teman gak dingin, kita bahas di video berikutnya. Buat sekarang, buat teman-teman yang udah menonton videonya sampai full, terima kasih. Semoga video ini bisa sedikit berguna, sedikit membantu buat teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.